untuk percaya kepadanya. Maka kalau kita percaya bukan dari diri kita, tetapi rohlah yang menggerakkan. Maka rohmu yang hidup memenuhiku, penuhiku. Dia yang memenuhi kita, membuat kita percaya kepadanya, bukan dari diri kita. Maka itu kepercayaan itu karena kasih karunia Allah. Firman Tuhan katakan, kamu diselamatkan karena kasih karunia Allah, bukan usahamu. Supaya roh itu diberikan, supaya roh itu dicurahkan, kemudian kenaikannya ke sorga. Supaya apa? Kita menjadi pewarta kebenaran, supaya kita menyampaikan pesan Allah. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana tiap bulan kita mengadakan perjamuan kudus, jelas dikatakan perjamuan kudus tujuannya apa? Supaya kamu memberitakan tentang kematian Kristus, tentang pengorbanan Kristus kepada dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, fakta saat ini banyak orang percaya, bahkan banyak di antara orang percaya, bahkan orang percaya hari ini senang, suka menikmati hadirat Allah, senang bersekutu dengan Allah. Maksud saya lebih kepada kepribadiannya, individualismenya untuk menikmati hadirat Allah, dan sibuk menunggu mujizat, sibuk untuk mencari mujizat, dan hanya pikirannya tertuju kepada mujizat. Itu sebabnya banyak gereja-gereja juga menekankan tentang mujizat, 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 pengurapan, minyak urapan dan sebagainya. Karena fokus manusia sudah seperti itu. Dan banyak di antaranya yang aktif dalam kegiatan gereja, aktif dalam persekutuan, aktif dalam peribadatan, aktif dalam pelayanan, tetapi tidak menjadi saksi Kristus, tidak menjadi saksi Allah, tidak menjadi garam dan terang dunia. Dia selalu kompromi dengan dunia, ikut gaya dunia. Padahal Kristus jelas sebelum dia naik ke sorga, dia minta supaya kita menjadi saksinya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kenaikan Yesus ke sorga, itu artinya kita dipanggil tidak hanya untuk melihat ke langit, tetapi diutus untuk menjadi saksi di bumi. Saya ulangi pernyataan ini. Gereja tidak dipanggil hanya melihat ke langit, tetapi diutus menjadi saksi di bumi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini paling tidak ada 4 hal. Ada 4 hal yang kita pelajari melalui kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, jangan terjebak pada harapan duniawi. Jangan terjebak pada harapan duniawi. Ayat yang ke-6, murid-muridnya bertanya kepada Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maukah engkau memulihkan Israel secara khusus? Karena pada saat itu Israel masih diperbudak Romawi. Yang berkuasa, negara nomor 1 adik kuasa pada masa itu Romawi. Kalau kita lihat sejarah kan dari mulai Babilonia, Syria, Yunani, Romawi, itu sejarah sampai ke sekarang Amerika Serikat yang menguasai peradaban dunia. Para murid masih berpikir tentang kerajaan politik Israel. Masih mereka berharap akan kebebasan Israel dari penjajahan Romawi. Fokus mereka kebebasan dari penjajahan secara jasmani. Mereka belum sepenuhnya memahami misi kerajaan Allah. Padahal Tuhan Yesus inginkan pembebasan akan dosa, kebebasan akan kutuk-kutuk dosa, kebebasan dan belenggu-belenggu dosa. Itu yang berbahaya daripada penjajahan terhadap dunia ini. Yesus datang bukan terutama mendirikan kerajaan politik, tetapi kerajaan rohani yang menyelamatkan manusia. Jelas berbeda dengan pandangan dunia ini. Itu sebab Yohanes 18 ayat 36 berkata begini. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi kalau bicara tentang politik dari dulu, gereja selalu bersikap seperti Yesus, berpikir keselamatan itu
bukan berbicara tentang jasmani. Karena manusia di dunia ini tidak dapat dipertahankan. Semua kita pasti mati. Dan di dunia ini sebagai orang percaya kita selalu minoritas. Tetapi kebenaran firman Allah jelas katakan supaya kita menjadi terang mewarnai dunia ini. Menjadi berkat bagi dunia ini. Sebab kalau bicara tentang politik pasti ada namanya korban politik. Tidak ada sahabat sejati, tidak ada kawan sejati, tidak ada musuh sejati. Karena demi kepentingan pribadi akan ada dampak eksesnya. Roma 14:17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus jelas kerajaannya bukan bicara tentang pemerintahan dunia ini. Kerajaannya bukan bicara tentang makan minum, tapi kerajaannya bicara tentang shalom, damai sukacita, bicara tentang kebenaran yang dilahirkan oleh Roh dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah lebih kita mencari berkat, minta berkat kepada Tuhan daripada kita meminta hikmat daripadanya? Kita lebih sering mengejar kenyamanan daripada panggilan kehidupan. Lebih senang kita aman di zona nyaman. Banyak manusia ingin Tuhan mengubah keadaan tanpa mau dipakai Tuhan. Mau mengubah segalanya tanpa dipakai Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengikuti Kristus demi kerajaan Allah atau demi kepentingan pribadi kita? Bicara tentang zona nyaman selalu diprotes. Waktu pelayanan di gereja Isa Al-Masih Pontianak dipercayakan hampir sebagai gembala umum, sebelumnya sebagai gembala full timer. Almarhum Pendeta Desiman katakan, kalau kamu keluar tempat ini, kamu kembali ke nol. Saya memilih tetap keluar. Demikian juga waktu di Jakarta. Kalau kamu keluar, kamu mulai dari nol lagi. Kamu harus bentuk pelayanan dari pos PI atau pelayanan yang ada di sini. Memilih keluar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu panggilan, kegerakan Tuhan dalam hati kita. Kecenderungan manusia selalu berpikir kepada zona nyaman. Musa meninggalkan kenyamanan istana Mesir demi panggilan Tuhan. Demi apa yang Tuhan inginkan baginya. Bapak Ibu yang terkasih, ia memilih menderita bersama umat Allah daripada kenikmatan dunia sementara. Kalau saya pikir kenyamanan lebih nyaman mencari keuangan di Jakarta, lebih nyaman soal makan minum di Hong Kong, lebih nyaman dalam pelayanan di gereja Pontianak Isa Al-Masih. Ada jaminan. Pasti mereka melihat hari ini. Waktu kita memilih tidak gampang. Pasti banyak yang protes, pasti banyak yang menjustis. Tidak mungkin kami bisa melakukan itu. Tidak bisa. Tapi jelas Bapak Ibu yang terkasih, waktu kita melakukan segala sesuatu dari Tuhan, maka Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebab Tuhan Yesus katakan, ingat kerajaanku ini bukan dari dunia ini. Tinggalkan segala apa yang merupakan pikiran kita, ambisi pribadi kita, pikiran pribadi kita yang bertentangan dengan Tuhan. Bagaimana kita tahu kalau kita menaruh isi hati pikiran Tuhan? Yang pertama uji itu, apakah ada kebenaran? Apakah ada shalom Allah? Apakah hidup kita berdampak bagi dunia ini? Atau hanya mengenyangkan diri kita sendiri? John Stott dalam suatu tulisan, bukunya The Message of Acts, dia berkata gini, gereja sering gagal ketika lebih sibuk dengan spekulasi politik dan akhir zaman daripada misi penginjilan. Saya ulangi lagi, gereja sering gagal ketika lebih sibuk dengan spekulasi politik dan akhir zaman daripada misi penginjilan. Lebih kepada politik dunia ini, mencampur adukan gereja dengan politik. Lebih dia kepada akhir zaman.
daripada misi penginjilan. Segala sesuatu hanya menakuti orang, bukan membawa orang percaya kepada Yesus. Harusnya membawa pribadi-pribadi percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, dari kebenaran ini, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ayat 7 dan ayat yang ke-8 dari firman Tuhan ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini kebenaran yang kedua melalui kenaikan ini. Kuasa Roh Kudus diberikan untuk kita menjadi saksi. Diberikan kekuatan, diberikan kuasa. Apa itu kuasa? Kuasa artinya ialah suatu kekuatan ilahi dalam diri kita. Suatu kemampuan spiritual. Kuasa untuk menjalani misi Allah. Hidup kita tidak untuk diri sendiri. Tapi kalau Tuhan izinkan kita ada hari ini, Tuhan punya kepentingan untuk kita, bagi kerajaannya, bagi kemuliaannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus tidak diberikan hanya untuk pengalaman rohani. Banyak orang berpikir kalau penuhan Roh Kudus berbentuk bahasa roh, kepenuhan Roh Kudus dengan menangis, dengan histeris, berteriak-teriak. Ada manifestasi. Gereja-gereja tertentu menyampaikan kalau kepenuhan yang harus bergetar dan sebagainya. Lalu mengalami berbagai, yang sekarang ini ada aneh-aneh juga. Kemarin saya dikirimkan teman YouTube sampai ada pendeta sampai goleng-goleng begini, waktu ada pendeta nggak tahu bagaimana. Katanya kepenuhan Roh Kudus. Saya tidak menjustis. Tapi firman Tuhan jelas. Roh Kudus diberikan supaya apa? Untuk kita bersaksi. Untuk kita menjadi terang Tuhan. Untuk kita hidup kudus dan memenangkan jiwa bagi Kristus. Ini sebenarnya tujuannya. Maka kita terlengkapi dengan kuasa dunamos ilahi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lukas 24 ayat 29 berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kalau kita memperhatikan, sebelum pencurahan roh ini kan hari Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan Kristus. Dan ini hari 40 ini kita khusus bicara tentang kenaikan Yesus. 10 hari kemudian bicara tentang Pentakosta. Setelah hari ini 2026 tahun yang lalu di Israel, di Yerusalem, di suatu rumah atas, mereka berdoa menantikan Yesus. Dan di situ roh Allah dicurahkan, roh kudus dicurahkan melalui nyala api. Tapi sebelum peristiwa itu, tempat yang sama juga, Yesus berdoa bersama murid-muridnya tanpa Yudas Iskariot. Dan dia memecah-mecahkan roti, inilah tubuhku. Dan tempat yang sama juga, dia mencurahkan rohnya. Saya berpikir, setiap kali saya pergi ke Israel, merenungkan hal ini di ruangan yang sederhana, paling-paling ukurannya besar altar ini. Setiap kali saya merenungkan, mengapa posisi waktu Tuhan Yesus dalam perjamuan terakhir bersama murid-muridnya sama persis dengan dia mencurahkan rohnya kepada umat Tuhan yang berdoa, yang menanti-nantikan dia. Saya merenungkan ini. Bapak Ibu, pasti Tuhan bicara pada saat ini. Kenapa itu bisa terjadi? Supaya apa? Intinya menjadi kesaksian. Dan tempat itu menjadi tempat kesaksian. Sama dengan di Bukit Zaitun. Tempat di mana batu dipercaya Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Dan sampai saat ini situs itu dikuasai saudara kita Muslim. Sejak Raja Ottoman menguasai Israel, dan itu dikuasai sampai saat ini dikelola teman-teman kita Muslim yang mengelola situs itu. Mengapa itu bisa terjadi? Supaya menjadi saksi. Setiap tahun, kalau tidak ada masalah, banyak orang datang ke tempat itu, memegang batu itu dan berdoa.
Selalu kalau memegang batu itu saya selalu nyanyikan lagu Kemenangan Iman. Tak lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu. Permasa kami dulu ada mama, ada berapa orang ikut. Ada almarhum pendeta Pak Markus yang di ini Pak Klusen ya, baru pegang batu itu. Saya tahu mereka terharu, mengingat kembali karya Allah, kebaikan Allah. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Supaya apa? Menjadi saksi Tuhan. Matius 8:19-20 berkata jelas, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Perhatikan, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada mereka, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Immanuel, kata Immanuel, penyertaan itu secara khusus kepada orang yang menjadi pemberita kebenaran, orang yang menjadi saksi. Maka itu setiap orang yang memberitakan kebenaran dimanapun dia, pekerjaan apapun, baik sebagai pejabat apapun, bekerja di ladangkah dimanapun, kalau dia menjadi agen pemberita kebenaran, Immanuel itu tergenapi dalam hidupnya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana menjadi saksi Kristus pada saat ini? Menjadi saksi Kristus bukan hanya berkhotbah seperti kami. Dimanapun kita berada menjadi saksinya, melalui kehidupan yang jujur, melalui mengampuni orang lain, menjadi terang di media sosial. Sekarang di medsos apa yang kita lakukan? Ada kita menjadi terang, menyatakan kebenaran. Kemarin ada anak muda kita, saya bangga, dia ada anak SMA itu waktu lomba apa itu MPR itu lomba tingkat SMA, saya Pontianak. Bagaimana dia berani menyatakan kebenaran di tengah sesuatu yang tidak benar, dijolimi. Bayangkan jawabannya seharusnya dia benar, disalahkan. Jawab orang kedua yang sama dengan dia dibenarkan. Ternyata usul-usul itu orang Melawi juga dia. Melawi Hulu Sintang ya, dari daerah Serawai orang tuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita menjadi terang Tuhan, menjadi saksi Allah selain di media sosial, menjaga integritas kita, menjadi orang yang dikasihi, mengasihi orang yang sulit dikasihi. Tidak gampang, orang yang gampang dikasihi itu wow. Kalau orang sulit dikasihi tetap kita mengasihi dia, itu yang Tuhan inginkan. Kalau mengasihi orang yang gampang, yang saling mengasihi, itu sih enak. Bagaimana dengan orang yang judes, orang yang mukanya pepaya terus? Kita diminta untuk mengasihi. Tidak gampang. Bapak Ibu yang terkasih, Petrus sebelum dia sungguh-sungguh dalam Kristus, kehidupannya penuh dengan emosi, kehidupannya penuh dengan ambisi, lebih keakuannya. Orang lain menyangkal engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Akhirnya dia yang jatuh. Tetapi akhirnya setelah dia pulihkan, dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat melalui pelayanannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang penulis bernama Billy Graham, kegerakan gereja pada zaman ini, dia berkata, tanpa Roh Kudus pelayanan hanyalah aktivitas manusia. Dengan Roh Kudus pelayanan menjadi kuasa Allah. Saya ulangi lagi, tanpa Roh Kudus pelayanan yang kita lakukan itu hanya aktivitas semata. Maka itu ibadah garing, maka itu dalam persekutuan itu garing, hanya monoton, hanya biasa-biasa saja. Karena tidak ada kadar Roh Allah, zamannya biasa. Orang persekutu biasa saja, karena dia tidak mengalami hadirat Tuhan. Ya orang lain ibadah, dia ibadah, orang lain ke gereja, tapi tidak mengalami hadirat Tuhan. Kenapa dia bisa jatuh bangun dalam dosa dan mengulangi dosa yang sama? Karena hidupnya tidak dipenuhi dengan Roh Allah, tidak membiarkan Roh Allah bekerja dalam dirinya. Lalu Yesus telah mengirimkan Rohnya sebelum dia naik ke sorga, bukan? Setelah dia naik ke sorga, bukan? Karena tidak menyerahkan diri kepadanya. Yang ketiga, kebenaran yang ketiga akan kita lihat hari ini. Jangan hanya menatap langit. Jangan hanya menatap langit. Hai orang-orang Galilea, ayat 9 dan 11. Mengapa kamu masih berdiri melihat ke langit?
Ini tegas sekali. Kenapa kamu hanya melihat termangu-mangu begitu? Murid-murid terpaku melihat Yesus naik ke sorga. Terpesona mereka melihat dia. Melawan hukum gravitasi. Tetapi malaikat mengingatkan mereka bahwa tugas mereka belum selesai. Kenaikan Kristus bukan hanya untuk pasif, tapi motivasi untuk aktif melayani. Supaya kita aktif setia melayani. Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ayat yang ke-22 berkata begini, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi inti dalam bagian ini, Kristus sekarang duduk di sebelah kanan Allah sebagai Raja atas segala sesuatu. Dia ada di sorga. Dia melihat keberadaan kita. Hati-hati sekarang. Gereja masa kini bisa jatuh, jemaat bisa jatuh dalam kekaguman tanpa tindakan. Hanya kagum melihat Yesus naik ke sorga. Hanya kagum akan pelayanan Yesus. Hanya kagum kepada mujizat yang dilakukan Yesus Tuhan. Tetapi tidak ada sesuatu yang dilakukan mencerminkan diri kita sebagai pengikut Kristus. Itu sebenarnya berulang kali kami sampaikan. Mahatma Gandhi senang dalam Injil Matius 5 sampai 7 khotbah Yesus di bukit, tapi waktu dia masuk ke gereja dia kecewa dengan orang Kristen yang tidak seperti tertulis yang Tuhan ajarkan, Yesus ajarkan. Jangan sampai orang begitu bangga dengan firman Tuhan yang Tuhan Yesus, tapi mereka kecewa dengan kehidupan orang Kristen. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang menjadi tindakan, hanya sekedar kekaguman. Ibadah tanpa pengutusan. Bahaya dalam pelayanan, karena pelayanan gereja ini milik Tuhan. Semuanya kepunyaan Tuhan. Maka penting dalam setiap bulan sekali itu ada pengutusan. Karena yang kita layani itu raja atas segala raja. Orang kalau bupati datang, gubernur datang, presiden datang, ada gladi resik. Dalam setiap pelayanan upacara bendera ada gladi resik. Ini untuk raja atas segala raja. Ada pengutusan, persiapan, bukan hanya latihan secara fisik, bukan hanya latihan secara skill, tapi ini berbicara tentang spiritualitas. Maka jangan menganggap remeh pelayanan. Saya sudah sampaikan kepada tim worship yang tidak datang tanpa alasan, jangan jadwalkan. Karena pertama, dia tidak menghargai hadirat Allah. Karena yang kita layani Tuhan, Raja atas segala raja. Apalagi dengan alasan yang tidak menentu, selalu kesibukan, busy kan, B-U-S-Y. Dalam bahasa Inggrisnya being under Satan yoke, hidup di bawah kutukan setan. Pastikan kita kalau untuk Tuhan beri yang terbaik untuk Allah. Persiapkan diri dalam setiap pelayanan, baik sanctification, persiapan tentang pengudusan hidup kita. Bicara tentang penunjukan pada otoritas yang Tuhan berikan dalam setiap pelayanan yang ada. Yang berikutnya, pengetahuan tanpa pelayanan. Terjebak kepada hanya sekedar tahu, tapi hanya teori, tidak pernah melayani. Itu sebabnya terjadi kritik terhadap pelayanan. Oh, kok WL-nya begitu, kok MC-nya begitu, kok penerima tamunya begitu. Karena dia tidak pernah melayani. Hanya terjebak kepada pengetahuan, ukuran dirinya, yang otak hanya segempul, hanya sedikit, like fork in the kettle. Yang hanyalah kritik, tanpa benar-benar memahami arti pelayanan. Kristen sejati tidak hanya aktif di gereja, tapi juga berdampak di dunia ini. Jadi pelaku firman dimanapun kita berada. Jadi pelaku firman untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus tidak hanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetapi langsung memberitakan Injil ke berbagai gereja.
Bukan hanya mengalami, dalam pasal yang ke-9 kita melihat kisah para rasul, waktu dia tumbang jatuh di Sardis, melihat di Damsik, waktu berjumpa dengan Yesus menyatakan diri kepadanya. Setelah berapa hari dilayani oleh Ananias, dan apa yang terjadi? Dia langsung pelayanan. Bukti pribadi yang berjumpa dengan Yesus, dia pasti memberitakan tentang Yesus kepada orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. John Sung sebagai obor Asia, waktu dia pulang kuliahnya luar biasa di Amerika Serikat, tapi dia buang ijazahnya ke laut. Dia berkata, hidupku hanya untuk Tuhan, hidupku hanya untuk Allah. Dia menyerahkan diri kepada Allah yang hidup, kepada Tuhan yang hidup. Dia rela menderita karena Kristus, tidak memikirkan kenyamanan pribadinya. N.T. Wright dalam buku Acts for Everyone, dia berkata begini, kenaikan Yesus bukan berarti ia tidak aktif lagi, tetapi ia memerintah sebagai raja dan bekerja melalui gerejanya. Yang terakhir, Yesus akan datang kembali. Yesus pasti datang kembali. Yesus ini yang terakhir ke sorga katanya, dia akan datang kembali. Banyak orang menganggap remeh ini, kapan Yesus datang katanya kan. Sampai dulu ada lagu yang disimpang siurkan, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali. Seharusnya kan ke dalam dunia ini tak akan lama lagi. Dia simpingnya ini, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali, mungkin lusa atau di lain hari gitu ya. Kita nggak tahu kapan Yesus kembali. Tapi perlu diingat, kedatangan Yesus dua model. Kedatangan secara pribadi, kita dipanggil, kita meninggal. Baik waktu tidur, waktu kita tenggelam di air, waktu kecelakaan di pesawat, kecelakaan kapal, kecelakaan mobil, waktu kita sedang apapun, itu cara Tuhan memanggil kita. Maka siapkan diri. Maka lagu pertama tadi, kalau bunyi sangkakala, kala bunyi sangkakalaku ada. Waktu suara nafir itu ditiupkan, lonceng emas itu diputuskan. Perhatikan, apakah kita benar-benar siap? Tunggu Pak Pendeta, anakku masih kecil, istriku lagi muda dan cantik ini, sawitku belum dipanen. Aduh, tidak, kalau Tuhan katakan pulang-pulang, siapa kita sangka kehidupan ini? Jangan pikir kita masih sehat, masih kuat. Coba boleh lihat kiri kanannya. Lihat kiri kanannya. Jangan lihat umur, bilang. Karena Tuhan Yesus datang tidak lihat umur. Maka harus siap sedia kita. Dia yang pergi akan datang kembali. Akan datang kembali. Kemenangan iman, bicara tentang 2812, berapa nyanyiannya? Bintang pengharapan. Bintang pengharapanku, Yesus akan datanglah. Lalu di bagian ayat yang ketiga, nyanyi di sisi kubur. Bayangkan, kita kalau memakamkan orang kan janjikan di sisi kubur tuh, bilang, ya akan datanglah seperti dia pergi, dia akan datanglah dan beri hari mulia. Penulis lagu itu bilang, kalau Yesus datang itu hari mulia bagi kita yang percaya kepadanya. Kita berjumpa dengan sang pemilik hidup kita, amin. Tapi yang bukan miliknya ketakutan, karena jelas alamatnya palsu, ya kan? Neraka itu, kalau bilang surga katanya itu palsu, karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih, kenaikan Kristus memberikan pengharapan tentang kedatangannya kembali. Nah, kedatangan model kedua tadi kalau pribadi, panggil secara pribadi. Yang kedua,
Secara bersamaan kita, dia akan datang seperti kilat yang memancar, katakan. Dia akan datang, seluruh dunia akan melihat dia, dan diperkirakan dia akan datang di tempat dia naik di Bukit Zaitun. Tapi dunia bisa melihat melalui cahaya kemuliaan. Itulah kuasa keajaiban Kristus. Dia akan datang. Tak lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu. Ketika tanda waktunya, kudus dan adil adanya, setia turut. Itu bicara tentang kedatangannya. Kemarin waktu ibadah rayon di mana itu? Ini kan lagu kemenangan iman itu. Aku mau pergi ke negeri yang kekal, melintas salib kudus. Tahu nggak kalau nyanyi lagu itu? Benarkah serius nyanyi lagu itu? Itu bicara tentang mau mati itu. Aku mau pergi ke negeri yang kekal. Karena kalau mau masuk ke negeri kekal pasti melalui kematian. Cara fisik kita. Hanya Henok kan dekat ke surga kan. Elia. Yang lainnya itu pasti melalui kematian. Pastikan diri kita, siapkan diri. Kita tidak tahu. Hari ini kita bercanda gurau dengan istri kita, suami, anak-anak. Suatu hari kelak dalam waktu perkenanan Tuhan, Dia akan memanggil kita. Maka pastikan kita hari ini, waktu Yesus naik ke surga, Dia pasti datang. Itu sebabnya, kalau Dia pasti datang, ngapain kita takut? Gereja hidup sekarang bukan dalam ketakutan, tapi dalam pengharapan, kesetiaan dan kesiapan. Yohanes 14:1-3 berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali kepadamu dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Biasanya saya khotbah ini waktu pemakaman. Selalu sampaikan ini. Pengharapan bagi setiap orang percaya. Saya sering menguburkan orang, suatu saat juga saya akan dikuburkan orang. Saya harus tahu hal itu. Bapak Ibu yang memakamkan orang, maka rajin-rajinlah datang kalau ada orang meninggal tuh dimakamkan, supaya kita ingat nanti ke depan Pak Tuhan memanggil kita, kita pun akan melakukan begitu. Rajin-rajinlah. Maka firman Tuhan katakan lebih baik berada di rumah duka daripada rumah pesta, karena itu akan melihat akhir dari kehidupan kita. Wahyu 22:12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Wow. Tuhan katakan sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dalam lagu Advent, Yesus datang segera. Suara nafiri kau dengarkanlah, Yesus kan datang segera, datang segera, datang segera. Yesus kan datang segera. Bagaimana kita? Saya tidak tahu. Saya tidak menakut-nakuti karena hidup ini begitu rapuh. Kemarin kan baru anak meninggal di Kenual kan, hanya terjun ke kolam yang itu. Kita tidak tahu. Bahkan kemarin ada jemaat kita yang jatuh yang helikopter jatuh, kita tidak tahu kehidupan kita. Maka segala sesuatu yang dilakukan saat ini, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk saudaramu, keluargamu. Pastikan dia menerima Yesus Tuhan. Yesus yang telah naik ke surga, Dia pasti datang. Apa artinya jabatan, kedudukan, kekayaan? Semuanya sementara. Pastikan Dia adalah segalanya. Itu sebabnya kedatangan Kristus itu bukan membuat kita takut, tapi harus mendorong kita hidup kudus, supaya kita setia melayani Tuhan, memberitakan Injil, mempersiapkan generasi. Saat ini kami berdoa terus untuk ada 30-an anak kita, karena kita persiapkan untuk secara skill mereka. Tahun lalu ada 26, tahun ini mudah-mudahan lulus semua mereka, bisa diberangkatkan kembali. Ada 2 jurusan musik gerejawi. Besok hari Jumat tes. Kita persiapkan untuk generasi ke depan.
Kita tidak tahu kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesimpulan, kenaikan Yesus bukan akhir pelayanan, tapi awal misi gereja. Kenaikan Kristus bukan akhir pelayanan, tapi awal. Jangan hanya menatap ke langit. Jangan hanya kagum atas kenaikan Yesus, tapi jadi saksi Tuhan. Jangan hanya menikmati ibadah. Jangan hanya kagum kepada Tuhan, tapi jadilah saksi Kristus. Hiduplah bagi Injil dan bawalah dunia mengenal Kristus. Mulai dari keluarga kita, di mana kita bekerja, di mana kita sekolah, bawa kepada Kristus. Yesus telah naik ke sorga, tetapi gereja masih tinggal di dunia untuk menyelesaikan misinya. Yesus telah naik ke sorga, tapi kita masih tinggal untuk menyelesaikan misinya. Mari kita berdiri.